Halo teman-teman. Nah, kembali lagi dengan saya Adit Helena. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan pertemuan 11, yaitu pertemuan minggu lalu yang membahas tentang pagination, filter, serta search. Nah, pagination itu apa sih? Atau paginet? Nah, itu adalah fitur yang dapat membagi data menjadi beberapa halaman, teman-teman. Misalnya, kita punya 10 data per halaman nih. Ya, agar biar lebih cepat atau lebih mudah gitu, ya kita menggunakan paginet, teman-teman. Terus, ada juga yang namanya filter. Dan filter ini terbagi beberapa juga, teman-teman. Yaitu kita misalnya filter untuk select. Misalnya kita di CRUD kita tuh ada select yang ada beberapa data yang dia menggunakan gender. Berarti kalau gender itu kan perempuan atau laki kan, teman-teman. Nah, kita menggunakan filter, teman-teman. Jadi lebih mudah gitu. Kita tinggal misalnya untuk yang perempuan, ya udah kita cari yang perempuan gitu menggunakan filter. Terus ada yang juga namanya search. Search itu pencarian. Berarti ya biar mudah aja kita mencarinya menggunakan nama, email, atau apapun yang ada di CRUD kita. Nah, yang terakhir di bagian search itu juga ada yang namanya clear, berarti pembersihan. Jadi kita tidak perlu menghapus satu-satu, kita cukup meng-clear aja gitu dari pencarian kita. Nah, biar lebih mudah dimengerti atau lebih jelas, kita tampilkan aja ya teman-teman. Sama kita masuk dari sini, kita PHP Artisan. Sebelumnya udah dihidupin ya teman-teman Laragonnya. Ini udah otomatis ya teman-teman, karena dari seeder kita. Nah, ini tampilannya. Terus kita ke data produk hukum. Nah, ini udah saya buat 100 data teman-teman. Nah, paginetnya tuh ini teman-teman. Nah, dia kayak berbentuk kotak gini ya teman-teman, angka gitu. Jadi kita nggak perlu sampai mencari sampai paling bawah gitu. Nah, untuk kolom filternya tuh ini teman-teman, sesuai ada nomor atau tahun gitu. Terus ini search, misalnya kita cari beberapa di sini kan teman-teman, peraturan tentang Indonesia. Kita cari aja tuh tempor gini. Kita enter. Nah, ini semua yang tempor-tempor nih teman-teman. Nah, yang menggunakan tempor nih. Terus ini bagian clear yang tadi di search. Udah, kita clear aja. Terus dia kembali seperti semula. Terus ini ada CRUD-nya, ada lihat, edit, dan hapus. Ini kenapa NA? Ini dia tergantung dummy ya teman-teman, data dummy. Berarti di peraturan Indonesia Natus 5 ini jenis dan kategorinya ya tidak diketahui gitu. Terus di sini juga ada tambah produk hukum. Nah, ini yang berelasi seperti saya kasih tahu pertemuan minggu lalu. Dan di kategori dokumen saya juga menerapkan data dummy-nya dan 100 data di sini data setuju dan menggunakan paginet juga. Di sini juga ada nama dan deskripsi serta search-nya juga berguna. Terus tambahnya juga ada, jenis juga begitu sama. Nah, di sini lebih lengkapnya ya, dia tergantung teman-teman, tergantung dari data yang kita input. Nah, di sininya juga nama, jenis, dan deskripsi. Terus ini ada lampiran, dan lampiran ini saya belum memasukkan datanya teman-teman. Dan ini manajemen usernya juga saya menggunakan data dummy. Namun di nomor 1 dan 2 ini itu tidak bisa dihapus teman-teman, karena itu udah otomatis atau memang itu bawaan dari kita menggunakan seeder. Jadi yang bisa dihapus tuh ya ini doang teman-teman nih gitu.
kalau kita mau nambah user, terus nama dan username, terus ada data warga. Nih, udah juga bisa di search, bisa di clear, bisa juga kita menambahkan. Nah, ini udah sesuai semua ya teman-teman. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya tampilkan dari beberapa COD tambahan atau yang udah saya inputkan beberapa data dummy-nya teman-teman pada pertemuan minggu ini. Terus kita lanjut ke codingannya aja. Gimana sih letak-letaknya, ya kan? Ini kita tambah aja ya teman-teman biar PHP artisannya tuh jalan gitu. Oke, pertama kita membahas produk hukum controller ya. Nih, produk hukum controller. Karena tadi di data produk hukum ya kan kita menambahkan beberapa data dummy. Sebenarnya kalau saya buka modul, sebenarnya nggak diperbolehin sih teman-teman, tapi saya usahakan bisa menjelaskan kepada teman-teman. Di sini kan kata dosennya kita harus menerapkan beberapa paginate, filter, dan search di seluruh COD. Ya kan, sesuai satu menu, satu segmen. Itu kalau kita wajib tuh, kita harus menggit setiap perubahan yang ada. Oke, pertama anggap saya belum buat ini teman-teman. Nih, dari barisan ini. Nih, saya belum buat ini di controllernya. Berarti kan saya harus pertama tuh paginate, berarti saya harus ini paginate ini dulu, ya kan? Nah, ya sesuaikan aja sama langsung ini pemanggilannya, dimana dia dipanggil gitu. Berarti ini kan produk hukum, pertama dia di text produk hukum .index. Nah, terus kita udah buat paginate, kita ke index teman-teman, index di produk hukum. Biar apa? Biar menampilkan paginate-nya di baris 104. Kita langsung copy yang ada di modul ini, div class sama dengan div flex ini bisa juga admin3 atau flash.txt content center boleh juga. Yang penting pemanggilannya sesuai. Kalau di dokumen kita pemanggilannya nih documents links. Nah, kalau misalnya ininya salah, dia nggak akan terpanggil teman-teman. Otomatis ininya juga nggak akan terbuat dia, karena pemanggilannya beda. Gimana sih kita bisa tahu pemanggilannya ini? Ya, kita lihat nih teman-teman di tunggu, kita lihat di mana ya? Di sini. Ini kan udah otomatis tuh terbuat kan? Ya udah kita lihat aja nih, berarti pemanggilannya documents. Nah, ya udah kita tambahkan karena sebelumnya nggak ada, kita tambahkan di sini baris ini dan sesuaikan dia benar-benar di bawah tabel ya teman-teman. Ini di bawah tabel. Karena apa? Karena kalau kita letak ini di atas, otomatis nanti yang kolom kotak-kotak itu dia di atas, berada di atas gitu. Terus kita udah melakukan paginate, berarti kita masuk di kolom filter. Di nomor 2 yaitu filter. Filter itu menambahkan apa? Bentar, kita menambahkan ini, tabel responsif. Tabel responsif ini ya ini filter deh teman-teman. Seperti sebelumnya saya bilang, kalau misalnya topik kita itu ada menyebutkan gender, misalnya gender kan berarti perempuan atau laki kan. Nah, ya udah, berarti di judul name-nya pemanggilannya itu ya gender, terus option value-nya ada perempuan sama laki gitu. Nah, karena di produk hukum ini ada nomor judul, ada nomor sama tahun, udah kita buat option value-nya tuh nomor, request judul, terus sama dengan nomor. Terus ini tahun, request judul, sama dengan tahun. Dan ini
kita sesuaikan lagi root pemanggilannya, yaitu di produk hukum. Ini juga harus sesuai letaknya, karena kalau misalnya ini nggak sesuai letaknya, otomatis tabelnya juga akan mengecil dia atau tidak sesuai gitu, yaitu dia di bawah body ya teman-teman. Terus kita tambahkan di bawahnya itu udah filter, request submit on chat. Ya, di modul ini sebelumnya berada di sini teman-teman. Nah, anjing itu kan berarti kita harus di form select ya, sesuaikan sama form submitnya. Terus kita kembali ke controller, kita tambahkan apa ya, di dokumen PHP. Ini karena tadi udah filter, berarti kita harus menambahkan ini, dua ini, scope search sama scope filter. Bisa langsung kok teman-teman. Misalnya kita udah langsung buat nih kan, udah kita langsung tahu tempatnya bahwa scope filter dan scope search ini kita letakkan di masing-masing models. Tadi kan produk hukum berarti kita berrelasi sama dokumen kan. Nah, udah kita letakkan nih di dokumen, kan pemanggilannya tadi documents. Nah, kita letakkan di bawah ini scope filter, dan jangan lupa buildernya kita import. Nah, udah. Terus kita kembali lagi ke index, kita tambahkan ini ya teman-teman. Nih, ini untuk search dia, ya. Misalnya ini tuh untuk tabelnya sih, misalnya nih ya, kita letak dia tidak sesuai, atau kita apa aja deh, kita komen biar tahu ini tuh gunanya apa. Kita komen ya, kita lihat produk hukum tuh, dia nggak ada tadi yang kayak gini. Nih searchnya nggak ada, dia hilang. Jadi gunanya untuk mencari. Terus kita Ctrl Z aja, udah. Terus kita tambahkan kita kembali lagi ke controllernya. Nih, kita tambahkan nih filter request dollar filter columns, terus search request search column. Nah, ini sesuai ya, order by query search string ini juga harus ada biar paginate kita tidak bermasalah gitu. Terus ini produk hukumnya apa ya, yang berelasi, berarti kita harus sertakan nih yang berelasinya, tabelnya, jenis dan kategori. Filter kolom itu ya apa, judul, nomor, tahun, yang di sini tadi. Nih. Nah, terus search kolomnya apa aja yang mau dicari, nomor dan judul, ya udah. Terus jangan lupa juga di bagian public function index kita buat ini nih, biar import yang udah kita request tadi berjalan dia. Udah, ini seperti minggu lalu ya. Udah, di bagian indeksnya lagi, ini yang terakhir. Udah. Nih, untuk biar dia clear, ya udah kita tambahkan nih add if dan diakhiri dengan end if. Ini misalnya kita udah mencari, terus kita mau clear aja pencarian kita. Kita tambahkan di bawah button. Di bawah button ya teman-teman. Sesudah tabel yang udah kita buat tadi nih, call IMD-3. Pokoknya dia mah berurut aja teman-teman. Dan harus ingat sama sama yang dibilang dosen, di bawah apa, di bawah body atau di bawah button, itu memang berpengaruh kali. Kalau kita asal-asalan letaknya, ya tabel kita juga bakal acak-acakan aja dia gitu.
Oke, udah semua. Terus kita lanjutkan aja tuh teman-teman ke kategori. Sama aja kita buat ininya dulu. Ininya kan udah dari sananya, berarti kita tambahkan aja paginate-nya. Terus nanti terakhirnya kita tambahkan filter, search column, terus kita with query-nya kita tambahin. Nah, terus ini pemanggilannya data. Nah, berarti kalau data di indeksnya ini juga harus data. Tunggu di model ya. Bentar ya. Oh iya, di indeksnya juga harus memanggilnya data. Nih dia, data links. Tadi kan documents, karena dia documents pemanggilannya, tempat di mana data dummy itu berada gitu. Terus samain juga di bawah button untuk clear, kita tambahin column ini nggak perlu diubah-ubah ya teman-teman, cukup kita copy aja tuh di modulnya, tapi sesuaikan juga di bawah apa terus di atas apa gitu, karena biar lebih pas gitu loh pembuatan tabelnya. Terus yang paling kita ubah palingan tadi tabel responsif, kita memanggil apa sesuai dengan CRUD kita, terus namanya apa, option value yang kita panggil tuh apa gitu. Samain juga di dokumennya, di modelsnya tuh, scope search, scope filter. Nah, dan jika misalnya belum dibuat tuh CRUD-nya, tabelnya, ya kita seeder dulu. Kita buat dulu nih seeder dengan menggunakan PHP Artisan Make Seeder gitu. Nah, dan kalau memang mau menggunakan dummy, ya kita harus sertakan dummy di setiap nama seeder kita. Terus kita lanjut ke jenis, samain aja semuanya teman-teman. Kayak yang tadi, karena nih sebenarnya di pertemuan minggu lalu itu atau yang sekarang ini termasuk yang lumayan bisa kita mengerti, karena urutannya sama aja, nggak ada yang diubah, kita cukup menyesuaikan di baris berapa kita kopinya. Nah, ini juga untuk usernya, terus di warga. Nah, sepertinya udah semua yang udah saya jelaskan. Mungkin di bagian mana ya, biar pas gitu kayaknya. Nah, sebelumnya saya belum buat nih create warga dummy, saya cuma bikin CRUD-nya aja. Berarti kan saya harus membuat seedernya dan menjalankan seedernya. Dan udah saya jalankan, ini udah pakai Packer juga, dan datanya udah 100 data. Namun, jika kita menginputkan di warga controllernya ini, nih, kita kan semuanya kita inputkan, ya kan nih. Bahkan di search column-nya kita menerapkannya juga, nomor KTP, nama, semuanya kita terapkan. Itu sangat berpengaruh di create warganya ya teman-teman. Nih, nggak akan bisa jalan kalau kita tidak membuat ini semua. Nih, nomor KTP harus menghasilkan 16 digit biar dia jalan, dan menggunakan Packer juga. Terus emailnya juga untuk nama warga menggunakan Packer juga, jenis kelamin, agama, pekerjaan, itu memang harus kita terapkan. Misalnya kita ininya nggak ada, ya dia nggak akan jalan teman-teman, walaupun kita buat nomor KTP, karena di controllernya kita mewajibkan itu. Nih, kita mewajibkan ini. Bahkan
di public function store kita juga memvalidasi ini. Jadi di feeder create warga juga harus kita terapkan gitu. Nah, mungkin udah itu aja. Saya git aja dan ya teman-teman, karena saya udah menggit semua, namun kita git aja sekali lagi. Ini untuk update aja seluruh CRUD. Udah. Terus kita git push. Terus kita git seterusnya. Nah, di sini dia memberi nothing to commit karena sebenarnya kita udah menggitnya ya teman-teman. Kita tinggal buka aja GitHub untuk memperlihatkan satu menu, satu segmen. Kita buka produk hukum. Tuh, udah 41 commit. Bahkan saya sebelumnya udah mengkomit di kampus pas pelajarannya. Nah ya, minggu lalu tuh tanggal 19 atau 21 ya, 92 nggak 21. Nih, saya buat pagination, update-nya. Ini kenapa ya teman-teman, kalau di kampus dia beda gitu, tapi nggak apa-apa kan, tetap di repository kita. Terus saya juga memperbaiki tuh di lampiran dokumen karena sebelumnya error, kita perbaiki tadi kan bisa. Terus ini ada MERS, ini mungkin karena GitHub saya kemarin ada bermasalah. Terus saya juga menampilkan tombol link halaman PageNet filter tahap 1. Ini yang pertama ya teman-teman, yang produk hukum. Saya gabung nih, filter tahap 1, filter tahap 2, pembaruan, search tahap 1, search 3 dan 4, pagination filter tahap 1. Untuk yang jenis dokumen, ini dia untuk kategori dokumen. Dan yang terakhir saya buat itu user sama warga. Nah, terus yang terakhir kita bikinkan tadi update seluruh CRUD. Ini udah semuanya saya buat. Nih, untuk yang produk hukum, nih saya tadi menambahkan PageNet 15 jadi 30, terus menambahkan ini nih yang pemanggilannya tadi. Nah, terus di bagian index, terus nih di bagian controller. Terus ini kategori ya, terus jenis. Ini masing-masing udah ada codingannya yang sebelum dan sesudah. Misalnya saya pertama tuh cuma menambahkan filter tahap 1. Filter tahap 1 tuh kan saya cuma membuat yang tabel responsif tadi ya. Ini kan, nih. Nambahkan ini fuckernya tadi. Nih, saya cuma menambahkan tabel responsif, belum menggunakan kolom D tadi. Toh. Nah, di filter tahap 2, ini mana tadi ya? Nih, di filter tahap 2 saya langsung udah memasukkan scope filter. Bahkan tadi kan belum kan? Saya udah memasukkan scope filternya. Nah, intinya dia berurut saya buat. Apa pembaruan apa di codingannya saya git biar tahu sebelum sama sesudahnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin ke teman-teman.
Untuk yang minggu sekarang, oh ya tadi kan udah ada perubahan ya. Nih, udah tampil ya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan ya ini aja yang bisa saya jelasin ke teman-teman. Terima kasih. Bye bye.